juga ingin kita dengar suaranya, karena Pak Anies kemudian terhenti, tidak ada partai yang bisa mengusungnya dalam pilkada mendatang. Iya, Pak Anies sendiri sampai hari ini masih optimis ya, karena tadi seperti yang disampaikan Mas Seno juga dan berbagai macam survei bilang bahwa Pak Anies itu salah satu yang diinginkan sama masyarakat Jakarta gitu. Kalau kita bicara bahwa survei adalah gambaran dari aspirasi masyarakat gitu. Betul. Ya, bahwa Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil itu adalah 3 besar orang yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Dan masyarakat Jakarta kan tentunya butuh pilihan-pilihan terbaik gitu, bukan pilihan-pilihan sisa gitu ya. Sehingga Pak Anies sendiri masih optimis bahwa tanggal 29 kan batas akhirnya gitu, bukan sekarang gitu. Tanggal 29 batas akhirnya, kita lihat situasinya seperti apa. Karena kalau mau flashback sedikit, 2017 pun, 2016 waktu itu, Pak Anies itu baru ditetapkan jadi calon gubernur, itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Di mana besoknya adalah hari terakhir pendaftaran. Sehingga bisa jadi menjelang 29 juga terjadian gitu. Dulu Pilpres juga kita tahu udah ada yang siap pakai baju, ternyata wakilnya ganti gitu. Dan politik Indonesia kan selalu seperti itu ya. Kemarin 2024 juga ada Prabowo, Erick Thohir dan segala macamnya, di akhir ada Prabowo Gibran pada akhirnya. Ada Anies AHY, di akhirnya Anies Muhaimin gitu. Jadi politik Indonesia itu sangat dinamis dan Pak Anies masih tetap optimis bahwa tanggal 29 itu batas akhirnya. Nah, nanti setelah tanggal 29, kalaupun misalnya maju atau tidak maju gitu, ya itu kita bisa bicarakan berikutnya. Tapi sampai hari ini Pak Anies ketemu masyarakat masih antusias, masyarakat masih berharap gitu. Dan mungkin reaksi-reaksi di media sosial gitu ya, ketika ada deklarasi dan segala macamnya, statement-statement publik itu kan juga ada keengganan gitu, ada kayak masyarakat tuh ngebayangin kok kita cuma dapatnya pilihan sisa sih gitu. Ada RK, ada Pak Suswono, sekarang udah deklarasi, ada calon independen yang tadi sempat disampaikan juga ada masalah di mana kok bisa anaknya Pak Anies KTP-nya itu nggak masuk di akal sih kira-kira gitu. Masa ayahnya mau jadi calon gubernur tiba-tiba, kan calon independen itu kan, saya waktu punya pengalaman juga nyari calon independen, kan harus isi formulir sendiri, tanda tangan basah gitu. Kok bisa anaknya Pak Anies gitu ngisi formulir dan tanda tangan basah untuk dimajukan ke sana, dan itu kan juga penting bahwa jangan sampai suaranya masyarakat Jakarta nih gitu, di mana ada aspirasi yang sangat besar itu jadi nggak nyambung sama kepentingan elitnya gitu. Itu kan juga yang jadi, lalu buat apa partai politik itu ada kalau bukan buat agregasi kepentingan masyarakat kira-kira itu. Nah, itu yang ditunggu juga kayaknya 29 ini jadi hal-hal yang bikin deg-degan kita semua. Apakah situasi-situasi yang pernah terjadian kemarin itu kejadian lagi? Atau mungkin seperti menunggu seperti dikatakan oleh Mas Hensat, ada memberikan posisi kepada Mas Kaisang, kemudian ada partai juga yang bisa balik kanan dan juga memberikan dukungan kepada Pak Anies begitu. Nah, kalau itu saya nggak bisa berkomentar ke arah situ, tapi kita yakin tikungan-tikungan di politik Indonesia itu selalu kejadian. Tikungan-tikungan di detik-detik akhir, terus tiba-tiba berubah segala macam tuh kocokannya selalu adalah, dan itu dari 2017, 2019, 2024 kejadian. Kita lihat aja. Mas Seno, Mas Angga tadi berharap masih terjadi seperti yang lalu-lalu. Ada Valentino Rossi yang menyalip di tikungan begitu kan. Kemudian menghasilkan kejutan-kejutan sehingga akhirnya PDIP mungkin bisa mengajukan calonnya dan mungkin juga bisa mengajukan yang salah satu namanya tadi Pak Anies Baswedan juga masuk dalam radar dari PDI Perjuangan. Bagaimana kemudian? Termasuk juga sejauh ini seperti apa sih komunikasinya PDIP dengan Pak Anies ini? Ya, janur kuning kan belum melengkung secara resmi. Kami menganggap baru resmi betul kalau itu sudah batas akhir pendaftaran KPU dan sudah didaftarkan. Artinya kami masih berharap ada terobosan politik, ada keberanian untuk teman-teman partai politik lain mengambil langkah yang anti mainstream itu tadi. Tetapi tentu kita menghormati nanti apapun hasil keputusan akhirnya. Sebagaimana kami pun juga berharap dihormati langkah politik kami nantinya. Apakah memutuskan seperti apa. Tetapi tentu kami tetap berharap bahwa kita ingin mengusung satu pasangan calon di Jakarta, karena itu akan melakukan dinamisasi di dalam pemilu. Akan menjadi sangat tidak menarik kalau pemilu nanti diikuti oleh calon yang berbeda gambarannya dengan aspirasi masyarakat yang tertangkap di dalam survei. Apa rasanya hambar sekali pilkada Jakarta yang menjadi etalase politik nasional, menjadi gravitasi politik nasional kalau seperti ini. Seakan-akan pilihan rakyat, suara hati rakyat itu dikooptasi, diambil alih menjadi semacam konsensus elit saja. Semua penunjukan langsung, ini yang menjadi gubernur, ini yang jadi wakil gubernur.
akan bahaya sekali kalau begitu. Kenapa? Karena pemilu kita maknanya akan jadi semakin berkurang. Maka komunikasi intensif hari ini terus kami lakukan dengan semua pihak. Dengan Pak Anies secara informal tentu itu sudah lama terjadi. Sejak Pilpres 2024 kita punya concern yang sama tentang nepotisme, tentang pemilu yang harusnya lebih baik, tentang demokrasi substansial, bukan sekedar memenuhi asas prosedural. Kita punya concern yang kurang lebih sama di dalam irisan konteks tersebut. Dan artinya komunikasi informal terus berjalan. Di dalam pemilu pun nama Pak Anies salah satu yang disebutkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, sehingga kami godok dengan matang. Termasuk nama-nama kader internal kami yang ini rekam jejak politiknya, portofolio politiknya bisa dibaca dengan jelas oleh publik. Ini kami lakukan persiapan terus, tetapi tentu sekali lagi tidak bisa bolanya diserahkan hanya pada kami sendirian. Bagaimanapun Jakarta sangat unik karena tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Harus ada kerjasama politik, sehingga kami berharap dengan PKB kita komunikasi, dengan teman-teman partai lain yang kita juga komunikasi. Karena bagi kita logika pilkada harusnya beda dengan pilpres, kecuali ada satu extraordinary power yang bisa mereplikasi suasana pilpres ke dalam pilkada. Begitu Mbak Putri. Mas Seno berharap, Mas Hensat, masih ada partai yang berani kemudian mengambil langkah anti mainstream dan juga bisa bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mengusung calonnya. Memangnya ada, bakal ada seperti itu? Ya, sebetulnya kita lihat sekarang politiknya itu masnya ini adalah kekuasaan, power, atau masnya ini adalah memang politik dalam artian seni untuk berkuasa. Kalau kemudian yang kedua, maka politiknya itu akan membawa-bawa demokrasi. Jadi artinya fair play akan dilaksanakan seperti zamannya Ibu Mega mempersilahkan Pak SBY gitu. Misalnya tidak ada jegal-menjegal, silakan aja mau maju semua. Tapi kan kelihatannya hari ini politiknya adalah untuk kekuasaan. Maka kekuasaan menjadi tujuan utamanya. Kalau tidak perlu ada kontestasi yang sulit gitu ya, ngapain juga kemudian dipermudah gitu ya. Jadi maksud saya adalah ada lawan-lawan yang kuat yang bisa kemudian menjegal kekuasaan ini langgeng misalnya. Ada lawan-lawan yang memang dipilih oleh rakyat yang memang menginginkan kontestasi yang fair play. Tapi kan nampaknya kekuasaan yang saat ini berkuasa tidak menginginkan itu terjadi. Jadi dipilihlah orang-orang yang boleh berkuasa. Dan memang tidak salah juga karena undang-undang sudah mengisyaratkan silakan partai politik yang menentukan. Dan partai politik sudah menentukan calonnya sebagian besar ini adalah tokoh yang elektabilitasnya 18%. Baik. Gitu ya, melawan tokoh yang independen atau perorangan. Ya itu sudah diputuskan oleh partai politik. Menjadi catatan sejarah, ya akan menjadi catatan sejarah. Makanya saya berkali-kali mengusulkan mungkin kalau nanti setelah selesai pilkada, undang-undangnya diubah aja, ada batasan atas. Jadi nggak semuanya partai politik harus ramai-ramai mendukung sosok tertentu tanpa menyisakan koalisi yang lain. Gitu. Jadi kalau sekarang 20% ya atasnya 45%, sehingga pada suatu saat nanti, sorry kita nggak bisa lagi nambah partai koalisi karena sudah 45% berdasarkan undang-undang, Anda harus membuat koalisi yang lain. Tapi kemudian garis bawahnya Mbak Putri Viola, apakah kemudian suara rakyat didengarkan? Didengarkan sebagian lagi ya enggak, 18% didengarkan. Tapi ya lagi-lagi kalau ditanya, ini kan sekarang nih dalam demokrasi ada sebuah jawaban yang sering kali kita dengarkan, yang kami langgar aturan apa? Dan di sini memang tidak ada aturan yang dilanggar. Ini tentang pilihan partai politik dan pilihan penguasa aja. Jadi kalau kemudian Mas Anies per hari ini nggak bisa maju, kemudian PDI Perjuangan per hari ini belum bisa mencalonkan calon, yaitu nasibnya. Jadi ya per hari ini saya harus mengucapkan selamat kepada Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang sudah deklarasi tadi.